Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Oke. Kita bertemu lagi di minggu ini. Hari ini kita akan belajar tentang menuntut ilmu. Pentingnya menuntut ilmu. Jadi hari ini kita materinya apa? Pentingnya menuntut ilmu. Iya. Bentar. Kok error? Nah, udah? Diperbesar. Nah, ini materinya adalah pentingnya menuntut ilmu. Ada yang tahu pengertian menuntut ilmu, Mbak Rini? Menuntut ilmu berarti mencari pengetahuan. Pengetahuan baik untuk dunia maupun akhirat. Untuk meningkatkan kualitas diri dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, benar. Yaitu apa sih pengertian dari menuntut ilmu? Menuntut ilmu berarti mencari pengetahuan, baik pengetahuan tentang dunia maupun akhirat. Jadi kayak mencari ilmu, mungkin ilmu matematika, ilmu kedokteran, terus ilmu agama, tata cara beribadah, tata cara wudhu, dan lain sebagainya. Terus dibaca Mbak Dian. Dibaca. Tujuan dan hukum. Tujuan meningkatkan kemampuan hukum menuntut ilmu punya wajib dan setiap laki-laki maupun perempuan. Tuh. Jadi tujuan menuntut ilmu yang pertama meningkatkan pemahaman. Jadi bila kamu pengen tahu sesuatu, umpamanya kamu mau membangun rumah ya, kamu harus paham konsepnya itu seperti apa, ilmu-ilmunya itu seperti apa gitu, keterampilan dan kemampuan dalam berbagai bidang. Jadi kayak kamu yaitu bagaimana meningkatkan, bagaimana sih agar membangun rumah yang kokoh itu seperti apa, bahannya apa aja, harus dibuat seperti apa gitu. Yang kedua, hukum menuntut ilmu. Hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi menuntut ilmu di sini hukumnya wajib, tapi wajib yang di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Mbak Nur, pengertian fardu ain? Pengertian fardu ain itu semua umat muslim itu wajib menuntut ilmu. Itu kayak sholat, terus tata cara kayak fikih itu semua muslim itu wajib. Jadi yang diwajibin yang dimaksud di sini itu ilmu agama syariah. Kalau bukan budaya itu kayak ilmu matematika, sains, dan teknologi. Nah, ya. Jadi yang pertama fardu kifayah. Wajib bagi semua orang. Contohnya ya tadi kayak tata cara sholat, tata cara wudhu, memandikan jenazah, pokok yang wajib semua orang tahu bagaimana. Terus yang kedua fardu kifayah, berarti jika salah satu seseorang sudah melakukannya, yang lain itu tidak wajib untuk melaksanakan. Contohnya ilmu kedokteran,
Terus ilmu filsafat itu jika satu orang, seumpama ini Mbak Dian sama Mbak Rini berteman, ya toh. Yang Mbak Dian udah kuliah menuntut ilmunya di kedokteran. Jadi yang Mbak Rini itu tidak wajib di kedokteran. Mungkin saja di hukum itu bisa atau dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Terus yang materi selanjutnya adalah adab menuntut ilmu. Apa sih itu adab? Adab adalah etika atau tata cara yang harus diterapkan selama proses mencari ilmu. Jadi bagaimana adab itu bagaimana cara kita untuk mencari ilmu yang benar. Mungkin dengan cara prosesnya lah, intinya kayak gitu. Cara kayak harus menghormati guru, terus mendengarkan, itu termasuk etika atau tata cara dalam menuntut ilmu. Terus yang selanjutnya, adapun ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang menuntut ilmu. Coba Mbak Istia dibaca. Ada beberapa ayat. Ada beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang menuntut ilmu, di antaranya satu Quran Al-Baqarah ayat 132, dua Quran Al-Ali Imran ayat 190 sampai 191, tiga Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 tentang hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, jadi ada beberapa yang menjelaskan tentang pentingnya mencari ilmu. Di antaranya adalah Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122. Terus yang kedua Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang ketiga Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang keempat hadis riwayat Ibnu Majah. Terus ini yang Quran Surat At-Taubah artinya tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi, tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaum apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Isi kandungannya adalah kewajiban untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Yang kedua, anjuran tegas untuk kaum muslimin agar sebagian dari mereka memperdalam ilmu. Yang ketiga, pentingnya mencari ilmu dan mengamalkan. Jadi kalau ini mungkin zaman perang ya. Zaman perang itu sebagian perang yang sebagian masih memperdalam ilmu dan ilmunya itu nanti bisa disebarluaskan kepada orang-orang yang belum mempunyai ilmu tersebut. Mungkin yang baru pulang dari medan perang terus dia belajar dari yang tidak perang tersebut. Itu. Terus yang surat Ali Imran ini saya nulisnya salah sama semua. Ya, pokoknya langsung isi kandungannya aja. Yaitu mengintegrasikan antara zikir dan pikiran. Yang kedua, didorong untuk menggunakan akalnya untuk berpikir. Yang ketiga, hanya ulul albab yang mampu memadukan kekuatan akal dan hati. Ini intinya ilmu itu tidak menuntut ilmu itu tidak mengenal siang dan malam. Jadi harus sinkron dengan terus bagaimana caranya mengintegrasikan, mengamalkan antara pikiran dan zikirnya, terus pokoknya seperti itu. Ya, yang ketiga, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini isi kandungannya.
lupa. Isi kandungannya, jika jika kamu menuntut ilmu, maka derajatmu akan dinaikkan. Seperti itu. Maka Allah akan, ya, pokok seperti itu. Aku lupa. Udah ya. Itu materi hari ini. Ada yang ditanyakan? Ada. Jika tidak ada yang ditanyakan, sekian dari saya. Nanti ada tugas, nanti saya kirim ke grup ya. Silakan dikerjakan untuk tugas rumah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Sering.